Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Pondok Salah Sehat calon ketua umum alhamdulillah kita anukan aja dulu oleh DPD Jawa Timur yang kemarin dijurikan Pak Toto maupun kami. Yang kami hormati sesepuh pendiri Abah Tamsir, Pak Didin, terima kasih sudah membawa Asperda sampai saat ini, yang mana ini suatu hal yang sangat luar biasa. Kami sebagai generasi penerus sangat merasakan manfaat yang luar biasa, sehingga kami ingin menularkan kepada teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Volume. Ramadan. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh ketua DPC Surabaya, DPC Sidoarjo, Prasma, dan DPC Telunggung yang sudah juga mengamanai kami mengenai pencalonan kami di Asperda Indonesia. Sebelum kami memaparkan visi misi, saya sedikit cerita bahwa tanggal 10 itu benar apa yang dikatakan Pak Toto, bahwa sebelumnya kami tidak ada niat sedikit pun untuk naik sebagai calon ketua umum. Bahkan jam 2 itu saya baru ditelepon Pak Toto untuk dimintain sanggup apa enggak menjadi ketua umum. Kesediaan. Waktu itu saya langsung sedikit sedih Pak Toto. Yang pertama, kenapa sedih? Jawa Timur ini gudangnya pendekar Asperda, lah kok gak ono calon nih, gitu. Karena saya waktu di Trawas itu saya mikir Pak Toto, yang maju itu kalau nggak Pak Denny ya Pak Toto waktu itu, karena saya sedikit pun nggak ada niatan. Waktu itu akhirnya alhamdulillah saya tidak mengiyakan, tapi saya telepon Pak Prasma untuk meminta Sidoarjo untuk mempoling. Tolong Pak dipolling. Alhamdulillah cepat sekali waktu itu jam 4 sudah keluar Prasma ya. 24 orang menandatangani, oke, 4 orang abstain. Jadi setelah itu saya ngomong Pak Toto. Malam itu juga dipolling di grup KSB Jawa Timur. Alhamdulillah All Jawa Timur menyetujui, dan saya serahkan Pak Toto. Pak Toto kalau ini dimajukan saya siap, kalau enggak ya enggak apa-apa. Karena memang saya sendiri waktu itu juga masih ragu sebetulnya. Dan juga karena saya juga belum izin istri saya. Aslinya izin istri juga takut, ada deg-degan. Akhirnya istri tahu juga dari Facebook. Saya dikirimi Facebook, awas gitu. Bingung saya. Pertama kali istri dengar marah bener. Katanya sudah nggak aktif, saya terang aktif lagi, marah bener. Setelah itu, ya ini juga sedikit ya, nggak apa-apa kan. Setelah itu, akhir-akhir ini istri saya tambah senang Pak Tamsir. Jadi setelah 2 minggu ini, ternyata istri saya senang. Kenapa? Biasanya itu 1 hari saya 2 kali. Sekarang ini belum sama sekali. Jadi setelah sepeda konten tak boleh tambah bebas itu. Ayo hati. Kau bos. Ben canda lah ya. Jadi itu Pak Tamsir dan teman-teman, kami ini nanti terus insya Allah untuk maju ke calon ketua umum, bukan karena ambisi ingin menjadi ketua umum. Jadi nanti kepada calon kepada relawan juga jangan terlalu di grup itu jangan terlalu kampanye yang berlebihan, karena baik Adidi maupun saya kita ini berteman. Bahkan di grup itu saya dengan Pak Didi ya guyon, nggak ada masalah. Tapi namanya demokrasi sah-sah saja, Pak.
Tapi harapan saya apa? Lakukan kampanye dengan damai. Misal katakanlah kumpulkan calonnya masing-masing, tidak masalah. Misal Pak Didi, oh Pak Didi ganteng, ya tidak masalah. Oh Pak Didi berhasil ini, tidak masalah. Oh Pak Munir ini, begitu tidak masalah. Tapi jangan yang black campaign, jangan. Nanti kasihan. Kita ini maju sebetulnya berat, pikiran, finansial, betul Pak Kadir ya. Yang sudah merasakan pernah maju pasti pernah merasakan itu. Berkorbannya itu bukan hanya pikiran tapi materi juga pasti Pak. Itu. Jadi kami harap para pendukung juga harus legowo, jangan sampai nanti eker-ekeran. Bahkan kemarin sempat eker-ekeran, saya telepon Pak Tamzil daripada rame. Tolong dikulit dong supaya jangan sampai nanti jadi ini bukan masalah siapa yang menang siapa yang kalah, tapi kita ini memilih membangun asperda sebetulnya. Nanti baik yang menang Pak Didi ya kita dukung, yang menang saya ya innalillahi kan begitu. Betul Pak. Jadi intinya ini bukan masalah saya harus menang atau siapa enggak. Intinya kami siap memimpin Pak Tamzil dan kami siap dipimpin. Baik, sebelum menginjak visi misi kami ingin sedikit ada uraian bahwa kami membuat visi misi ini dengan apa ya? Contekan dulu gimana? Dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, mudah dipahami dan mudah dijalankan, supaya nanti tidak membebani seperti itu. Kami membangun visi misi ini, kami inginnya dari pengembangan internal dulu, karena saya pikir yang sudah mulainya eranya Pak Tamzil, eranya Pak Jeffrey, eranya Pak siapa, Pak Didi yang sekarang ini, buahnya memfokuskan visi misi ini ke outputnya, sehingga kalau kita namanya di luar ini asperda itu namanya sangat baru Pak Tamzil, sangat baru. Bahkan ini pengalaman saya pribadi Bapak. Kemarin Pak Tamzil bulan yang lalu, mungkin nggak 1 bulan yang lalu ya, setengah bulan yang lalu, kami ke Polda Jatim. Polda Jatim juga tahu bahwa asperda ya Pak, itu tahu. Saking terkenalnya asperda, dan ini wujud keberhasilan dari pengurus-pengurus yang lalu. Saya untuk Ketua Umum Pak Tamzil, Pak siapa namanya, Pak Jeffrey, mungkin Pak Didi. Tetapi yang menjadi kendala adalah sekarang setelah asperda dikenal dirimu, sekarang internal kita bagaimana? Ini yang harus kita pahami. Dan di sini kami mengedepankan untuk pembangunan internal SDM untuk visi misi. Jadi supaya nanti di SDM ini, di internal ini, supaya dapat anggota ini dapat merasakan manfaatnya. Kalau sudah dikenal, anggota ini dapat merasakan langsung manfaatnya. Bukan hanya di luar terkenal luar biasa, tapi di dalam kita tidak merasakan manfaatnya. Salah satu contoh adalah, bahkan saya dengar sendiri bahwa ada satu anggota bilang, aku kalau anggota sebenarnya kok nggak ada manfaatnya. Dan itu bukan hanya anggota Pak Tamzil, pengurus. Makanya saya sendiri juga merasa prihatin, karena yang selama ini saya rasakan bergabung di Asperda, yang 2015 perusahaan saya hampir mau kolap ketika sudah bergabung di Asperda, saya tunggu berkembang. Tetapi malah ada anggota kita yang masih kolap. Nah, ini yang makanya cerita hari mah. Oh, mohon maaf loh Pak Hari, saya nggak apa namanya nggak ada
Ini kita bahas pasal umum. Sehingga kami mengambil visi misi kami adalah menjadikan Asperda menjadi organisasi yang profesional dan cerdas. Artinya apa? Artinya kita harus punya standar, baik dalam mengelola organisasi maupun bisnis. Salah satu begini Pak, dalam berorganisasi ini sampai sekarang ini kita masih sering berpolemik dari pusat maupun dari DPD maupun DPC. Karena apa Pak? Karena kurang standarisasi dari pemahaman tentang Asperda. Contoh begini, kalau di dalam satu ruangan ini aja kita ambil contoh 5 orang, kita tanya Asperda itu apa kan? Pasti jawabannya kan berbeda. Karena tidak ada standarisasi Asperda itu apa. Sehingga nanti saya kedepannya ingin ada standarisasi Asperda itu apa sih, sehingga orang itu sama tentang Asperda. Salah satunya tentang paling gampang standarisasi LPG. Belum ada standarisasi pembuatan laporan bulanan pengurus. Belum ada ya kan? Jadi harapannya nanti kami akan melakukan itu Pak, khusus untuk pengurus. Itu per bulan akan kita lakukan semacam edukasi, pelatihan, pengembangan. Itu wajib untuk pengurus baik dari pusat sampai daerah, sehingga nanti mempunyai rasa yang sama. Karena sekarang ini sering terjadi perdebatan karena apa? Pendidikan kita terlalu panjang, terlalu gede. Ada yang dari akademisi, ada yang dari mohon maaf, yang dari bawah sekali. Ketika berdebat di dalam forum, akhirnya nggak nyambung. Tapi kalau kita sudah edukasi, akhirnya nanti berdebatnya itu smooth, enak. Bahasanya ya kan. Jadi harapan kami punya standar supaya berorganisasi yang baik. Sekarang sudah baik, tetapi nanti akan lebih baik lagi. Terus mengenai berbisnis, kami juga akan mungkin nanti akan adakan kayak edukasi setiap bulan juga sama. Jadi mengenai tentang manajemen sistem yang kita anggap itu sesuatu yang remeh menurut kita sebagai seorang pebisnis, tetapi sebenarnya itu sangat vital. Saya yakin dari semua teman-teman di sini yang sudah mempunyai usaha rental, mungkin hanya 1-2 yang mempunyai laporan laba dan rugi. Yang pasti, pokoknya cicilanku cukup yo bisa gitu. Nah ini perlu kita adakan pelatihan supaya nanti kita tuh punya rasa yang sama. Jadi mempunyai rasa yang sama. Termasuk juga sebetulnya bisnis kita ini bisnis yang luar biasa Pak Tamjid. Saya itu pernah membaca di sebuah media online bahwa kita ini termasuk bisnis investasi. Di dalam bisnis investasi itu kalau kita bandingkan ya Pak, di properti itu kenaikannya 100% dalam 10 tahun. Mungkin yang sudah pernah main properti mungkin bisa tahu. Kalau tahun ini kita beli rumah senilai 1 miliar, tahun 2023 itu senilai 2 miliar. Emas juga sama, 100% juga. Berarti tahun 2022 ya. 10 tahun yang lalu 2032 bukan yang lalu 2012 emas kalau nggak salah masih di angka 500 ya. Nah, itu sekarang 1 juta ya, berarti peningkatannya 100%. Seperti itu.
Indeks saham gabungan juga hampir sama, 900 antara 90 sampai 100%. Itu di angka 10 tahun. Tetapi pernah nggak Bapak Ibu hitung ketika kita investasi kendaraan berapa per 10 tahunnya? Nah, minimal saya pernah hitung itu, kalau Bapak Ibu investasi yang paling jelek itu di angka 200% per 10 tahun. Tetapi saya pernah hitung sampai 1000%, tergantung unit kendaraan yang kita pilih. Pernah nggak itu perhitungkan investasinya seperti itu? Misal katakanlah mobil Alphard, marginnya berapa persen? Mobil double cabin, marginnya berapa persen? Atau jangan-jangan selama ini ikut-ikutan? Nah, ini nanti perlu kita bedah bersama supaya nanti teman-teman wawasannya nambah. Bukan hanya temannya beli Avanza, kita ikut beli Xenia. Karena di bengkel masih dia. Begitu. Jadi ilmu-ilmu ini yang kadang-kadang apa ya? Yang kadang-kadang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Gitu. Jadi ada yang kadang-kadang saya itu dengan Pak Toto itu pertumbuhannya maksudnya hanya 2%. Ya, ada yang saya pernah hitung Pak Toto, per bulan itu pertumbuhannya sampai 12%, bahkan 15%. Itu pernah saya hitung sendiri. Pak Toto memang saya kasih tahu, masa ya mas gitu? Iya. Tapi mobil tertentu dan itu harus melalui survei tertentu supaya nggak asal beli mobil gitu. Nah kalau kita bisa melanjutkan per bulan aja 10%, kenapa kita beli yang 2%? Gitu. Ini perlu nanti mungkin kita mendatangkan kepala pakar nanti supaya kita ini di organisasi punya manfaat untuk anggota. Saya mendapatkan begini Pak, itu saya itu keliling Indonesia, mau buru situ-situ, sehingga makanya. Tapi kalau ini dipanggilkan coach atau dipanggilkan speakernya langsung, ini kan lebih baik, baik via Zoom maupun langsung, lebih baik. Teman-teman langsung bisa mengerti, begitu. Terus yang ada lagi, bagaimana kalau kita ingin mendapatkan investor yang gede? Pernah nggak teman-teman terbayangkan ada investor 50 miliar datang? Ada pernah membayangkan nggak? Belum ada. Saya sekarang sudah menghandle investor itu maksimal saya satu orang percayakan kepada kami baru 15 miliar sekarang ini. Jadi tetapi kan itu perlu proses Pak. Bagaimana kalau pembukuan kita, keuangan kita masih amburadul, orang mau taruh uang ke kita? Percaya nggak? Nggak percaya. Nah, ini nanti perlu kita buat edukasi setiap bulan supaya teman-teman itu merasa ada manfaat yang bergabung dengan kami. Sehingga nanti ketika Pak Tamsir ini, Pak Munir luar biasa. Saya bilang begini, Pak Tamsir, kalaupun anggota itu sudah jatuh cinta, apapun akan dilakukan untuk seperti itu. Betul ya Pak? Karena sudah mendapatkan manfaatnya. Coba kalau nggak dapat manfaatnya, suruh datang aja susah. Karena yang asalkan nggak ada manfaatnya, berapa sih kau kan gitu? Jadi nanti insya Allah program ini akan kita adakan tiap bulan, dan ini nanti yang menjadi peserta adalah seluruh anggota seluruh Indonesia. Iya. Jadi seluruh Indonesia. Jadi nanti mungkin di sini ada teman-teman yang mempunyai usulan mengenai diktat atau pelatihan tiap bulan, kami akan mungkin terbuka sekali untuk membantu program kami. Sehingga nanti karena ini nanti panjang, setiap bulan diadakan, sehingga mungkin materi-materi itu akan kami bahkan mungkin kalau Pak Prasma mungkin usulkan, mungkin Pak bagaimana cara melipat gandakan istri, ya nanti kita adakan. Nah, iya.
Tapi sih selamat loh ya. Cara menggandakan istri yang selamat di akhirat. Ini ada istri datang loh. Ada istri datang loh. Katanya ibu lanjut Jum gitu ya. Kasih tamu las pedang, boy. Kasih tamu las pedang. Itu yang pertama. Jadi nanti pelatihan-pelatihan itu akan kita adakan tiap bulan baik offline maupun online. Jadi kalau online Pak, ketika 1 bulan itu tidak ada acara di suatu daerah, kita akan tetap adakan online. Tetapi kalau di bulan itu ada acara di daerah tertentu, kami akan adakan offline tetapi dibarengi dengan online. Yang kedua, kami akan menyelenggarakan layanan informasi Aspoda Center. Apa itu Aspoda Center? Jadi selama ini kadang-kadang mohon maaf, kami tidak menyalahkan pengurus atau anggota. Kami akan melakukan penyederhanaan dalam komunikasi antara DPC, DPP, dan anggota supaya semua informasi apapun itu dari DPP maupun DPD maupun DPC itu tersampaikan oleh anggota. Dan anggota ketika mendapatkan misalkan anggota membutuhkan informasi 1 kali 24 jam harus mendapatkan respon. Contoh kemarin kata teman-teman dari Samarinda tanya, Pak, baju saya kok belum dikirim ya? Saya tanyakan kepada pengurus kamu yang di Samarinda. Sudah Pak, katanya sudah dikirim ke DPP. Tanyakan ke DPP. Iya Pak, tapi lama nggak ada respon. Ini nanti menjadi catatan supaya nanti kasus-kasus kecil seperti ini jangan sampai terlewatkan, karena kasihan anggota-anggota yang di daerah, supaya nanti komunikasinya ini lancar. Jadi bukan hanya itu, nanti apapun keluhan bisa langsung disampaikan ke Aspoda Center sehingga tidak ada keluhan yang nanti tidak tersampaikan ke DPP seperti itu, karena DPP itu adalah pelayan. Yang ketiga, kami akan membuat database berupa manual dan digital dan terintegrasi dengan aplikasi DPO. Jadi begini Pak, selama ini kan anggota kita sudah berapa? 600 ya Pak Nidam ya? Lebih ya? Kurang lebih ya, 600. Sekarang ini terbagi di Indonesia 1, Indonesia 2, ada kemungkinan di Indonesia 3, kita nggak tahu Pak. Kadang-kadang kita sering ada keluar dari anggota bahwa Pak, mohon maaf, saya ini kok sering ya order ke Kalimantan Timur, kok harganya mahal begitu. Saya tanya, kamu order kemana? Oh ke sini, mobilnya apa ini? Oh kamu salah orang gitu. Nah ini yang nanti akan kita rapikan supaya database itu bisa diakses secara digital online ataupun manual nanti kita bikinkan supaya anggota satu WA 1 bisa terkoneksi dengan anggota WA 2. Contoh begini Pak, ketika saya butuh mobil di Balikpapan double kabin, saya hubungi siapa? Ternyata saya hubungi bukan, kalau di Balikpapan namanya Pak Boni, khusus untuk double kabin. Nah teman-teman tahunya kan Pak siapa? Pak Dani, Pak Damun, Pak Zakir. Akhirnya yang apa namanya, yang anak-anak Pak Dani kalau gitu, Pak Dani. Akhirnya nanti Pak Dani ambil ke Pak Boni. Atau sama kalau di Surabaya gitu, nanti yang punya apa siapa? Pak Acir gitu. Yang saya. Udah doko Pak Ida. Kita mikirnya gini loh Pak, kita mikirnya anggota kita baru 600. Kita mikirnya bagaimana kalau anggota kita 10.000 Pak, di seluruh Indonesia ada. Kita tinggal ngetik kotanya, mobilnya nanti langsung muncul nama rentalnya. Jadi di situ langsung muncul semua. Ini cita-cita kami. Target kami sekitar 6 bulan untuk membuat database ini. Nanti kami juga akan meneruskan program yang lama Pak Idam ya. Nanti mungkin juga butuh support kalau kami beri amanah.
Dan ini nanti akan kami integrasikan dengan aplikasi karena tidak semua kita ini pengusaha layanan, ada juga yang lepas kunci. Kita akan aplikasi dengan aplikasi DPO. Apa DPO itu? Nanti kita akan integrasikan dengan daftar pencarian online supaya teman-teman yang mobilnya hilang atau mungkin ada catatan dengan orang tertentu itu bisa kamu tuliskan. Seperti contoh kasus 4 bulan yang lalu, Pak. Satu orang, Pak, namanya Pak siapa itu? Rumput Regeji siapa namanya, Pak? Pak Hartono. Itu kena kasus kalau nggak salah namanya Pak Chinese. Robi. Anggapnya aja Pak Donald. Waktu itu yang kena, saya lihat datanya itu, karena tidak ada data online, akhirnya Pak Ali kena. Demak siapa Pak? Pak Eko kena. Udah juga kena, saya usir. Nah, gara-gara satu orang. Nah, ini aplikasi ini kalau kita upload, nanti namanya muncul, NIK muncul bahwa ini bermasalah, insya Allah tidak perlu terulang kembali supaya itu sudah bisa terblokir. Jadi nanti mungkin perlu masukan teman-teman kira-kira seperti apa. Kami targetnya 6 bulan sudah realisasi. Yang keempat, penyusunan program kegiatan tahunan. Ini terintegrasi antara DPP, DPC, dan DPD. Ini fungsinya untuk apa? Supaya nanti dalam 1 bulan itu tidak ada namanya agenda yang mepet-mepet. Supaya kita dalam 1 tahun itu sudah tahu jadwalnya rapat, jadwalnya nanti silatnas, jadwalnya ulang tahun, jadwalnya musda. Jadi nanti nggak ada namanya, misalnya musda itu pakai PLT. Jadi sudah tahu pramusda 3 bulan sebelum. Iya, pramusda sebelum. Jadi sudah tahu. Supaya nanti semuanya saling kontrol. Kalau sudah ada penyusunan seperti ini, Pak, mudah kita evaluasi. 3 bulan kita evaluasi, 3 bulan kita evaluasi, 3 bulan kita evaluasi. Jangan-jangan nanti kalau kita nggak pakai model ini, Pak, habis Rapimnas kita bingung apa yang akan kita lakukan setelah Rapimnas. Tiba-tiba nanti sampai akhir tahun jajaran terus tidak dijalankan hasil Rapimnas. Tiba-tiba nanti Munas, ya kan kasihan. Gitu. Jadi nanti kita akan bikinkan penyusunan program selama 1 tahun supaya nanti jelas, Pak, apa yang kita kerjakan selama 1 tahun. Jadi kontrolnya diingat. Jadi nanti ini ketuanya sakit kepala tetap harus jalan. Tidak ada namanya cuti. Aku tidak Pak kata DPD, bukan apa namanya, bukan ide, bukan. Jadi organisasi itu harus berjalan. Kalau ada tsunami tetap jalan, ya kan? Kecuali malaikat menjemput, ya. Jadi gitu. Iya. Jadi nanti supaya teman-teman paham. Yang kelima, kami akan melakukan program kabinet ramping. Jadi kabinet ramping ini, mohon maaf, kami mengambil kesimpulan adalah ketika zamannya era saya aja. Jadi jangan eranya yang lain. Era saya Pak Jeffrey, itu saya melihat dari DPP itu yang kerja dari 12 orang atau berapa Mas? 13 ya. Yang kerjanya 3 orang. Yang lainnya di Japri nggak dibales, di grup itu bacanya 1 bulan sekali begitu. Jadi kami akan membuat program kabinet ramping itu. Kalau kami diberi amanah, kami akan 1 orang 1 kabinet 1 divisi, tidak perlu wakilnya mereka tinggal duduk di DPD, jadi nggak perlu masuk ke DPP. Dan itu sudah kami konsultasikan ke teman-teman senior. Insya Allah untuk membuat program seperti ini, insya Allah itu mudah. Kalau misal katakanlah ada 7 divisi, berarti 7 orang untuk melakukan itu sangat simpel sebetulnya. Karena belum tentu banyak orang
semua mereka bekerja. Ini yang ke-5. Untuk ke-6 ini agak susah, tetapi kemarin ini permintaan dari DPD tertentu saya masukkan dan mereka siap mengeksekusi. Pembentukan unit usaha koperasi nasional ini akan susah dilaksanakan, cuma karena ini kemarin permintaan dari DPD tertentu dan mereka siap mengeksekusi tentang hal ini nanti menjadi PR kami. Target kami ini untuk koperasi kami minta waktu mungkin 6 bulan juga untuk kami bisa eksekusi. Mungkin begitu visi misi dari kami. Ada yang ditanyakan mungkin bisa dijawab. Terima kasih paparan dari Bapak Munir, calon Ketua Ormas Perda. Kita buka sesi untuk pertanyaan kepada peserta yang hadir pada siang hari ini. Monggo yang bertanya. Kita buka tiga pertanyaan ya. Pak Roy mau tanya? Terus Ini kesempatan yang Pak DPC Surabaya mau tanya. oh ini Pak Deli yang tanya. Pak Deli mau bicara Pak Deli ya. Izin Pak Deli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak atas jamuannya. Ini wis marak akhirnya suaranya banter. Bapak Munir selaku Caketum Asporda kali ini, saya ingin bertanya Pak. Kan visi dan misinya Pak Munir sudah dijabarkan dan begitu sangat luar biasa jika semuanya terrealisasi dan kita gerak secara bersama-sama. Tentunya Pak, seperti pembentukan usaha koperasi nasional dan lain-lain sebagainya, kabinet ramping dan lain-lain sebagainya. Ini mumpung kita berkumpul di ajang forum yang bagus seperti ini, saya perlu bertanyakan kepada Bapak Munir, jikalau terpilih, jikalau nih Pak, jadi untuk Munas besok ini kan teknisnya waktu pembahasan kembali lagi Pak, ke pembahasan ADART itu kan misal Pak, ADART singkat cerita ADART 2022 besok yang akan kita sahkan dan pengalaman mungkin terulang lagi alias tidak bisa dilegalkan. Padahal Munas sudah kita lewati. Apa yang akan Pak Munir lakukan? Karena yang mengurus pelegalan itu kan bukan Bapak. Artinya kan masih menjadi tanggung jawab Ketua SC atau panitia Munas besok. Nah, ketika terkendala, itu apa yang akan Bapak lakukan? Sedangkan kalau di program kerja yang sebagus ini itu masih terkendala masalah ADART yang belum bisa disahkan dan besok dibahas, itu bagaimana gitu? Lalu yang kedua, apakah dari Pak Munir sendiri, apakah dari timnya Pak Munir sendiri sudah memiliki rancangan ADART yang akan diajukan? Karena tidak mungkin timnya Pak Munir itu bisa memaparkan visi dan misi seperti ini, tiba-tiba kita ketua DPD maupun DPC yang nanti akan ada di delegasi tidak membahas ini Pak, kita akan membahas ADART. Sedangkan kalau kita membahas ADART yang melenceng dari ini, susah untuk dijalankan ini Pak. Jadi pertanyaan saya ada dua. Bagaimana jika pengalaman kita terulang lagi? Apa yang akan Pak Munir lakukan? Dan apakah Pak Munir sudah memiliki rancangan ADART yang akan disodorkan di Munas? Karena jangan sampai Pak ada statement seperti ini,
Loh, yang membahas ADART adalah kalian, ketua DPC dan DPD. Saya tidak ikut menjadi delegasinya itu. Tiba-tiba saya terbentuk, dipilih, dan saya mendapatkan ADART yang kalian sendiri rapatkan. Nah, kalau isi ADART-nya itu tidak sesuai dengan program kerjanya Pak Munir, ini kan nanti muspro. Jadi seperti itu. Apakah dua pertanyaan itu Pak, apa yang akan Pak Munir lakukan, dan apakah Pak Munir sudah memiliki rancangan AD dan ART yang siap mendukung program kerja visi dan misi ini? Gitu. Langsung dijawab atau pertanyaan lagi? Nah, oke. Siapa? Ada pertanyaan lagi? Masuk akal Pak. Akalnya semua masuk. Assalamualaikum. Cek. Lagi, tambah lagi. Sekjen ini tambah. Tambah angel nih. Tambah angel. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Munir. Tadi itu jangan cerah loh, sekarang kok mulai tegang. Satu pertanyaan ini Pak. Belum ini Tuban, belum Sidoarjo. Ya. Nah ini saya berharap Pak Munir full senyum sayang. Pak Munir, izin untuk saya bertanya. Bukan berarti Surabaya borong pertanyaan, bukan Pak Munir. Terkait dengan poin nomor 3 Pak Munir, membuat database keanggotaan dan terintegrasi. Ini kan sudah ada Pak Munir, layanan mungkin tadi website yang sudah dibangun DPP Asperda periode Pak Didi. Terus terintegrasi, berarti ini semua bisa akses untuk upload data DPO Pak ya, yang menggadaikan mobil siapa gitu. Terus yang menjadi pertanyaan saya Pak, ini pengurus DPD dan DPC berarti tidak dilibatkan dalam database keanggotaan atau gimana Pak? Karena kalau semua anggota bisa akses, atau batasannya di mana Pak? Harapan saya DPD dan DPC ini tetap dilibatkan dalam hal kemudahan anggota ini semua bisa akses. Tidak ujuk-ujuk semua anggota bisa upload Pak. Ini bahaya Pak, mengenai pelaku kejahatan ini ranahnya pihak yang berwajib. Kita belum tahu sejauh mana yang bersangkutan ini menggadaikan kendaraan atau, nah menurut saya ini ada batasan-batasan yang perlu, mana itu kapasitasnya pengurus, mana ini anggota. Jangan sampai nanti ini kita masih berita sepotong si A menggadai mobil, kita upload, ini jadi bumerang Pak. Loh, ini Asperda kok mencemarkan nama baik seseorang. Nah, harapan saya ini perlu adanya sinergi Pak dengan DPD DPC. Mungkin Pak Munir lebih bisa menjabarkan seperti apa tentang database keanggotaan yang bisa terkoneksi dengan DPO. Terus selanjutnya ini Pak, mengenai dengan poin nomor 1 dan poin nomor 5. Saya sangat sepakat sekali Pak, seperti yang Pak Munir tadi sampaikan, kita belum sefrekuensi mungkin yang tadi Bapak bilang, buat usaha rental untung berapa sih selama bulan September kemarin, neraca keuangannya, laporan laba ruginya apakah ada. Nah, berarti kan ini banyak pelatihan yang akan Bapak kerjakan selama bila mana Bapak menjadi nakoda Asperda ke depan. Di poin nomor 5 Bapak menyebutkan kabinet ramping Pak. Kabinet ramping tadi 1 divisi 1. Sedangkan cakupan Bapak sekarang ini ada 24 DPD. Nah, 3 tahun ke depan bisa jadi 40 DPD DPC Pak. Kabinet ramping ini kira-kira bagaimana Pak? Nah, 1 divisi 1 orang menangani 40 DPD, 40 DPC dengan
Bapak menitik beratkan program pelatihan pengembangan SDM yang sekian banyak, mulai perpajakan, LPSE, sampai tadi menggandakan listrik gitu ya Pak Mudin. Ini khawatir saya gini Pak, mohon maaf, kita organisasi pengusaha, pengurusnya Bapak ini direktur PT CV rental mobil yang besar Pak, biasa memimpin driver, admin dan lain sebagainya. Bisa capek nanti Pak pengurus jenengan kalau apakah tidak sebaiknya kabinet ramping itu artinya disesuaikan dengan kebutuhannya Pak. Kalau memang divisi pengembangan SDM dan keorganisasian Litbang dan SDM yang saat ini Pak ya, itu bakal banyak menjalankan atau merencanakan program dan monitoring. Belum tentu juga satu divisi harus satu personil. Bisa jadi nanti jenengan tersandra, beliau baper loh, saya ini sudah jadi direktur di PT saya, kok saya disuruh jalankan program kerja pelatihan, nanti bisa usaha saya yang terbengkalai. Nah ini mohon dipertimbangkan Pak. Mungkin saya ingin tahu cara Pak Munir biar nggak sampai pengurus ini tadi kewalahan Pak dengan program nomor 1. Begitu Pak Munir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wil, ini warming up ya, warming up untuk besok debat di nasional. Masa bisa dulu 2 pertanyaan biar nggak lupa. Soalnya tadi Mas Januar itu pertanyaan itu ya ada masukkan. Ya, jawab dulu ya. Dari Mas Denny dan juga dari Mas Januar. Monggo Pak Munir. Siap, terima kasih Mas Denny. Bagaimana bila tadi terjadi menang tetapi untuk pelegalannya terkendala, apa yang harus dilakukan? Kita mengikuti aturan negara Mas. Ketika terjadi kita tidak bisa melegalkan itu, berarti harus munaslup ulang. Ya, cuma permasalahannya ini harus kita pikirkan kembali ketika munaslup ini, karena nggak mudah menjalankan, mengumpulkan orang seluruh Indonesia. Iya Pak Jamseti, ini harus kita pikirkan dulu supaya kalau bisa jangan sampai terjadi munaslup. Ya kalau memang terjadi nanti akan terjadi seperti itu, kita berikan masukan-masukan kepada yang sekarang ini untuk yang terbaik. Jangan sampai nanti ketika pelegalan terjadi penolakan. Salah satu contoh adalah mendatangkan notaris yang sekarang ini untuk mengikuti proses munas biar nanti menjadi legal. Karena yang tahu sejarahnya adalah notaris yang sekarang ini, Pak Herman, seperti itu. Jadi atau notaris siapapun lah. Tapi kalau notaris itu kan harus tahu runtutannya itu seperti apa. Insya Allah tahu. Kalau notaris itu kalau baca tahu itu karena pekerjaannya Pak, pasti tahu insya Allah. Seperti itu. Jadi percayakan kepada notaris yang ditunjuk oleh DPP. Insya Allah kita berhusnudzon aja supaya nanti lebih baik seperti itu. Terus tadi pertanyaan apa jadi? Yang kedua, apakah dari timnya Pak Munir itu sudah punya rancangan AD dan ART? Karena yang ditakutkan ini ada visi misi kabinet ramping, sedangkan nanti kita para ketua DPC, DPD tiba-tiba membahas pengurus itu harus ada 20. Nah, kan bahaya juga Pak. Aturannya pengurusnya 20, karena Pak Munir maunya kabinet ramping. Begini Pak Denny. Jadi ini visi-visi saya. Saya sudah punya rancangan ADRT mungkin oleh tim saya. Oke ya. Tetapi begini Pak. Ini kan yang saya jelaskan di visi misi ini akan saya jalankan. Tetapi kami juga mengacu pada ADRT yang disahkan. Karena begini, kami nggak bisa memaksakan. Tidak bisa memaksakan begini. Ketika ADRT saya, versi saya kalah suara, kami tetap harus menjalankan ADRT yang berlaku. Nggak boleh kami nabrak ADRT. Meskipun saya menang. Seperti contoh, kabinetnya ada 20, ya tetap kita ambil 20 orang. Gitu. Artinya kabinet ramping ini bukan sedikit orang atau banyak orang, tetapi sesuai dengan porsinya maksudnya. Jadi begitu, bukan cuma 1, 2, 3 orang begitu, bukan. Tapi sesuai dengan porsinya. Misal katakanlah di amanat ADRT itu menunjukkan 7 orang, ya. Kita akan jadi 7 orang. Karena nanti kami akan pilih kabinet itu bukan berdasarkan kedekatan, tetapi memang nanti akan kami
sampaikan ke ke Asperda Indonesia yang mampu silakan. Jadi bukan karena sekarang tim ses nanti upload untuk jadi sajen misal atau upload jadi humas, enggak. Jadi kalau memang pengurus yang lama merasa mampu, misal kadang-kadang ya kan, Pak Erwin misal mampu ya nggak apa-apa misal. Iya kita kan aja. Misal Pak Erwin mengajukan diri, nanti kita lihat ada nggak nanti selain Pak Erwin yang mengajukan. Misal katakanlah nanti musuhnya Pak Erwin Pak Yanuar, kita pilih mana kan begitu. Ini bisa loh ya. Jadi tidak harus orang dekat saya, tetapi bisa orang yang penting kita lihat kompetensinya orang. Kalau orang dekat menghambat, ini orang luar yang tidak menghambat. Ini bagi saya. Tapi dia sudah punya rancangan ADAT yang mau diusulkan loh. Sudah. Jadi kita sudah punya rancangan ADAT yang kita usulkan, tetapi bagaimanapun kita harus patuh taat kepada nanti yang dihasilkan di Munas, karena dasarnya kita berorganisasi itu adalah musyawarah dan yang menang ya itu seperti itu harus kita laksanakan. Ya Pak. Ini gitu Mas ini. Jelas Pak. Jelas ya. Jelas. Mas Zainul tadi apa Mas? Ya Pak, jadi satu tentang sejauh mana Bapak nanti membuat database itu apakah terintegrasi dengan DPU ini? Pengurus DPD, DPC tidak dilibatkan Pak. Karena kalau pandangan saya mau melaporkan Pak Tio nih. Kalibar maaf, langsung ada inti pertanyaan aja. Ya, jadi apakah DPD, DPC ini Bapak nanti ikut sertakan dalam integrasi DPU, ataukah semua anggota dengan mudahnya bisa mengintegrasikan melaporkan pencemaran si A, si B ini menjadi DPU itu Nanti jadi gini Mas. DPU itu untuk akses untuk seluruh anggota Asperda. Jadi nanti anggota Asperda semuanya bisa login pakai aplikasi Android untuk melaporkan seseorang. Tetapi itu nanti terbatas ya. Tidak semua orang bisa mengakses. Ini khusus untuk internal. Tapi kita libatkan nanti keamanan. Nanti sebelum upload tayang nanti keamanan akan memverifikasi dulu. Sehingga benar-benar ini terjadi begitu. Misal katakanlah contoh sudah dilaporkan ke kepolisian belum, dan kalau tidaknya sebuah kejadian itu nanti kita akan melibatkan tim keamanan untuk memverifikasi sebelum tayang. jadi divisi keamanan turut serta ya, nggak ujuk-ujuk kita semua. Oke, baik. Jadi bukan nanti yang membidangi bukan DPC atau DPD, tapi keamanan, karena itu nanti wilayahnya keamanan. Jadi keamanan memverifikasi setelah keamanan oke baru kita tampil. Dan tampil pun itu juga nanti ada mungkin kodenya supaya itu nggak diumum. Jadi nanti setiap login itu ada pertanggungjawabannya. Kalaupun di foto juga tahu. Oh yang nyebarin Mas Tio nanti tahu misalnya. Jadi nggak itu untuk konsumsi pribadi. Internal Asperda Pak ya. Internal Asperda. Oke, baik. Oke. Selanjutnya Pak yang tadi antara kabinet ramping dengan banyaknya program pelatihan ini gimana Pak calon ketua umum? Jadi nggak ada masalah Mas bagi kami mau kabinet ramping dengan sebetulnya kalau panjenengan lihat program ini begitu banyaknya sebetulnya enggak. Jadi nanti kami bahkan program pelatihan SDM keorganisasian itu akan kami laksanakan 1 bulan setelah kami menang, akan langsung kami laksanakan karena itu ada urgent sehingga nggak ada masalah Mas. Jadi kami nggak ada masalah karena mengeksekusinya kami nanti akan kami libatkan pihak kedua dan ketiga seperti itu. Seperti contoh nanti untuk akhir tahun ini kita butuh pelatihan yang paling besar adalah pelatihan tentang lelang awal tahun ini Pak, misal LPSE ini. Kalau kita biasanya ikut pelatihan LPSE itu bisa satu orang itu kalau kita datangin mentor 5 juta Pak. Dan nanti kalau kita datangin via Asperda mungkin gratis untuk anggota seperti itu. Oke, selanjutnya kami sedangkan. Oke, Pak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini karena programnya slogannya Pak Munir gak Cak, makanya saya tidak panggil Pak, saya panggil Cak Munir. Ini Cak Munir, masalah
Satu sih saya ini di Asperda saat ini sudah mulai kita ini tidak memakai atribut Pak. Sudah beberapa ini kalau kita dilihat ini sudah banyak pakai baju bebas ini Pak. Termasuk ketumnya, calon ketua umumnya juga tidak memakai atribut Asperda. Kita kok yuk Makanya karena ketuanya nggak bayar, nggak gair. Karena kenapa mulai dari zamannya Pak Jeffrey itu sudah mulai hilang itu. Mulai seragam Asperda, ketum itu sudah tidak Surabaya, Tio, kakak seragam dipecat. Nah, ini Surabaya loh, ini contoh Surabaya ini Pak. Jadi siapa yang bilang Surabaya Sidoarjo itu tidak baik itu gosip itu. Jadi ini Pak, untuk satu masalah seragam mungkin ketum ini kita kan Surabaya itu kan mengasperdakan Asperda. Jadi kita kalau saya memberi saran jangan lagi lah Pak untuk Asperda. Itu yang pertama. Jadi semuanya pada saat pertemuan di hotel ini Pak bajunya blondan kan ya tak keren gitu loh Pak ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua masalah sedikit saya tergelitik masalah ADART Pak. ADART yang disepakati di Munas Surabaya, kenapa itu kan jadi pertanyaan kenapa atau tidak disetujui oleh negara? Kenapa kok ditolak oleh negara? Berarti yang itu yang pertama. Yang kedua, apakah Munas itu perubahan ADART itu boleh membuat baru ADART atau merevisi ADART yang ada? Boleh membuat baru atau cuma merevisi ADART yang sebelumnya? Dan ini kalau saya boleh bertanya lagi bahwa kalau seumpama ADART yang kita hanya boleh merevisi, otomatis pada saat ADART yang di Surabaya kemarin tidak berlaku. Berarti yang direvisi adalah ADART yang di Bali, yang disepakati di Bali. Berarti mungkin untuk langkah ke depan jika Munas jika merevisi ADART yang di Surabaya nanti akan mentok lagi pada saat perizinan. Pada saat perizinan ini yang direvisi aja tidak disetujui. Kenapa kok direvisi dirubah lagi? Berarti kan yang direvisi adalah urutannya adalah yang di tahun berapa itu Mas Bali? 2015. Berarti kan yang direvisi yang diperbarui kan yang ada di 2015. Dari 2015. Nah, itu yang kedua. Terus yang masalah kabinet ramping tadi saya kok tergelitik ya. Kalau perampingan kan berarti dikurangi jumlahnya, jumlah kepengurusan itu dikurangi. Sedangkan tadi ada yang bilang Asperda ke depannya ini akan anggotanya, DPC-nya, DPD-nya akan bertambah. Sedangkan kabinet ini kan di DPP itu kan perwakilan dari harus ada perwakilan dari beberapa DPD di seluruh Indonesia. Saya kasarannya biar bisa memantau atau istilahnya kalau ada orang DPP di DPD yang ada di DPP atau DPC yang di DPP kan itu kan bisa penyambung lidah bahwa dari DPP ada orang daerah yang di situ. Apakah kalau dirampingkan itu nanti semua akan kebagian? Walaupun kebanyakan bahwa ketum-ketum yang sudah lalu itu asal memilih aja, karena yang penting mewakili lah di sebuah DPD. Mungkin kedepannya bisa dirapikan lagi. Itu yang pertama, yang dirapikan. Terus untuk masalah Pak Yanuar tadi, masalah pelatihan pengembangan SDM, apakah nanti bisa ngomongan Surabaya karo aku mati Sidoarjo katanya Sidoarjo. Itu bisa Bapak tutup dengan cak murid tutup nanti dengan kooperasi Pak. Jadi harapan kita kan dengan kalau bisa ini kan kita mendapatkan seluruh anggota seperti ini mendapatkan pasif singkat dari kooperasi dengan SHU. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Tio. Langsung jam dulu ya, Mas Ari ya, biar nggak lupa ya. Tadi ulangi lagi tadi. Iya. Ya, biar. Satu aja. Oh, oke, nggak apa-apa. Kita jawab dulu, Mas Ari. Saya tak jawab dulu Pak sebenarnya. Jawab dulu, Mas Ari. Saya khawatir lupa. Jadi begini Mas Tio, mengenai ADART sebetulnya bukan tugas kami, cuma kami akan menjawab atas pengetahuan kami, ya toh, kenapa ADART versi Yani Golov
itu tidak bisa disahkan. Kami waktu itu sebagai ketua panitia, tetapi tidak di dalam OCSC. Yang dalam SCOC kalau waktu itu kalau nggak salah Pak Sugeng ya, Pak Sugeng waktu itu kalau nggak salah. Karena waktu itu udah kita serahkan ke Pak Sugeng ini, saya pikir nggak ada masalah mengenai karena Pak Sugeng udah kita waktu itu saya anggap senior lah, karena dia politisi dari PDI juga. Saya pikir beliau juga sudah luar biasa mengerti tentang organisasi. Saya nggak mengikuti waktu itu, sehingga ketika ada permasalahan mengenai pengesahan ADRT versi Yani Golov waktu itu, sebetulnya tetap bisa disangka, Mas. Tetapi waktu itu terjadi pembiaran. Kami tidak menyalahkan, ya. Kami tidak menyalahkan. Ini memang tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Sebetulnya tetap bisa disahkan, tapi diadakan munaslup waktu itu segera. Harusnya munaslup itu hanya bahasanya, bukan hanya mengganti ketumbuhan, Pak. Jangan diartikan munaslup ganti ketum, tetapi bisa meminta ulama, seolah-olah munaslup minta tandangan ketua DPC DPD seluruh Indonesia untuk mengajukan ulang seperti itu. Jadi sebetulnya nggak ada masalah itu, Mas Tio. Jadi munaslup minta tantangan seolah-olah terjadi munaslup itu aja. Mungkin sudah dipahami mungkin Mas Tio? Iya, siap. Yang kedua apa ya, Mas Tio? Masalah kabinet ramping, Pak. Jadi dari perwakilan dari DPD DPC itu Mas ya. Apakah bisa terakomodasi? Jadi gini Mas Tio, Akoda Center ini nanti menjadi solusi jembatan antara daerah dengan pusat. Karena apa? Tidak semua kita mengambil daerah masuk ke DPP akan efektif. Salah satu contoh, kita ngambil contoh zamannya KPDK Pak Jeffrey. Kita ngambil, mohon maaf, teman-teman dari Kalimantan untuk masuk di DPP, teman-teman luar daerah untuk masuk di DPP. Yang terjadi apa waktu itu? Pasif. Kita chat di grup itu dibaca 1 minggu baru dibuka, yaitu kadang-kadang 1 bulan baru dibuka. Ini kenyataan. Jadi kalau kita hanya mengamankan suara, percuma tadi itu. Ini pada saya. Itu mengenai sebagai center itu maksudnya. Iya, nanti kita untuk dengan saya. Jadi Akoda Center ini nanti untuk menanggulangi komunikasi yang buntu antara anggota dengan DPC, DPD dan DPD. Siapa yang pegang nomor itu nanti? Nanti ada admin sendiri. Jadi bukan di luar pengurusan admin sendiri. Profesional ya. Oke, Pak Tio, puas? Oke, Mas. Mas Hari, monggo. Sebentar, Pak Rio. Pak Rio, Pak Roy. Monggo. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Budi, penasihat spiritual Aspeda Sidoarjo. Monggo Mas Hari, kita persilakan waktunya. Fokus ya. Terima kasih Pak ya, atas waktunya. Pertama-tama mungkin saya sedikit meluruskan apa yang disampaikan oleh Pak Tio sama Pak Denny terkait dengan masalah ADART ya. Kalau dari Pak Tio tadi kan bilang kalau ADART yang tahun 2019 itu ditolak, sebetulnya bukan ditolak Pak. Sebetulnya itu masih bisa disahkan, ya kan? Dan itu sudah menjadi keputusan semua delegasi yang hadir pada saat itu. Salah satunya saya yang juga sebagai delegasi dalam pembahasan perubahan ADART di tahun 2019 dan mengenai apa yang disampaikan sama Pak Denny itu apakah dari tim ses itu nanti akan membuat surat ADART yang baru seperti itu. Sebetulnya hal itu nanti menjadi pembahasan dari seluruh delegasi yang akan hadir pada saat munas. Jadi tim ses itu nggak bisa membuat rencana ADART itu nggak bisa. Jadi nanti itu yang membahas
adalah semua delegasi yang akan hadir di Munas. Jadi seperti itu yang menjadi pertanyaan saya cuma satu saja Pak. Bagaimana pandangan Pak Munir mengenai ADART juga? Pandangan Pak Munir mengenai ADART tahun 2019 itu saja. Apakah pandangan Pak Munir itu yang tahun 2019 itu bisa diimplementasikan pada periode berikutnya, ataukah perlu ada perevisian atau cuma itu aja? Terima kasih. Siap. Tanya ke Pak Ari. Siap Pak Ari, terima kasih. Oke, langsung jawab dulu ya. Ya. Sebetulnya mengenai ADART itu bukan bidang saya Pak, karena ini masalah hukum. Saya takut menjawab ini salah. Tetapi sedikit kami kemarin konsultasi dengan Notaris Herman Susilo, yang saya dengar seperti ini. Jadi yang mengikat pada negara yang sudah disahkan oleh negara itu adalah 2017 ya, kalau salah 15. Tetapi pengurusnya terjadi pergantian. Bahkan di dalam kopnya juga masih di Sidoarjo kalau nggak salah. Jadi masih di tempatnya Pak Jeffrey dari sana. Makanya kemarin terjadi kebutuhan. Masih rungkut Pak. Masih rungkut ya. Terjadi kebutuhan ketika terjadi pembuatan rekening ditolak karena kopnya yang dari DPP itu Jakarta, di aslinya yang 2000 kemarin versi Ahmad Yani itu munculnya rumput, akhirnya ditolak sama bank. Mengenai legal dan tidak legal Pak, yang saya dengar kemarin dari Notaris Herman adalah yang legal adalah 2015. Ini yang saya dengar Pak, bukan kata saya. Jangan nanti ada pemelintiran oleh Pak Munir. Saya nggak ada kepentingan dengan masalah ADART. Karena kami ini hanya menjalankan nantinya ADART itu, bukan kami ini ada kepentingan apa-apa. Jadi kalau menurut kami Pak, lebih baik semua sama-sama berkonsultasi kepada notaris supaya sebelum melangkah itu menjadi pijakan hukum. Baik nanti mungkin dari Pak Sindu, juga mungkin Pak Hari kemungkinan masih simpang siur, ditanyakan juga supaya gini loh Pak, kita itu ketika kita mengetahui suatu hal yang kita tidak mengerti, jangan kita memaknai dengan pikiran kita sendiri. Tetapi kemarin yang saya dengar Pak dan saya dengar dari Pak Herman adalah ketika nanti Munas ini akan dilaksanakan dengan aturan yang 2019 sudah dipastikan pasti akan menghasilkan Munas yang inkonstitusional. Ini Pak Herman bilang begitu. Pak Herman ya? Pak Herman sebagai notaris yang mengerti riwayat daripada Astaga. Insya Allah kalau notaris itu bagaimanapun tetap dia akan kenapa? Berarti itu yang 2015 nanti. 2015. Ini versinya Pak Herman Pak ya. Tetapi kalau mohon maaf, sekarang ini kan penyelenggara KPU-nya kan SC-nya kan Pak Erwin, dan Pak Erwin tetap bersikuku ya. Kami ikuti aja. Bisa begitu Pak. Bukan gini. Bukan maksudnya gini loh. Enggak, artinya gini, memang ADART ini kalau kita sebenarnya salah bertanya Iya. Bapak, ini artinya salah. Karena ini kan urusannya SC dan UC. Oh, iya. Jadi tapi masalahnya di sini Pak. Tapi kan Bapak bisa untuk memberikan masukan kepada SC-UC. Oh sudah. Makanya kemarin tim itu kemarin oleh Pak Herman, setelah itu dibuat, kami akan melakukan usulan langsung kepada SC dengan referensi Bapak Herman. Supaya gini loh Pak, kita itu nggak boleh memutuskan sesuatu yang 15 sampai 19 dengan pikiran kita, tapi dengan pakarnya. Kita tanya pakarnya dulu. Kalau kita sama tanya aku, Mas, das iki ini separuh gini. Iki kira-kira kok Tapi mana? Ya sih itu gini. Sama ini loro migrasi itu sama ini kudu intek. Ini beda-beda. Tapi kalau ke dokter Pak, di langsung sama ini loro apa? Oh, sama ini loro durung dikei apa transferan ya. Tapi dokter Pak. Jadi kalau saran saya Pak Hadi, Pak Sindu dengan Pak Demi
bila mengenai masalah hukum jangan tanya ke saya karena saya bukan orang hukum. Jadi kalau saya orang hukum nanti saya keliru Pak. Waktu nanti keliru jawab nanti akhirnya dipakai omongan ini, wah Pak Munir itu mendukung yang 15 mendukung itu jangan nanti. Ini keliru banget nanti. Tanyakan pada ahlinya. Gitu Pak Bu ya. Tanyakan pada ahlinya. Mari ada yang mau yang disahkan? Boleh kalau mau ada yang disahkan. Oh tahu panjang. Nanti biar sama dulu nih. Ya. Ini saya sih cuma ada dua hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama itu tadi ada satu yang menarik ya mengenai investasi ya. Ada investor 15 miliar. Itu kan kita sebagai rental ya mungkin masih junior ya istilahnya. Bisa ya nanti ke depan itu benar-benar ketika jenengan jadi itu jadi prioritas utama untuk di-share ke semua. Ya semoga-moga teman-teman kita ini dapat investor yang gede-gede juga. Itu yang seru disampaikan itu di situ tadi. Karena yang lainnya jadi jujur saya ngantuk gitu tadi. Tapi kalau ketemu investor 15 miliar itu rasanya seger gitu. Nah saya mau tanya pertanyaan satu ke jenengan. Ini kan tadi jenengan bilang salah satu investor. Mohon maaf ini, kira-kira berapa besar pengelolaan aset yang dengan kelola? Apakah lebih dari 50 miliar atau gimana? Itu pertanyaan saya yang satu ya, kecil-kecil. Supaya nanti insya Allah kalau jenengan jadi itu bisa di-sharekan. Wah itu seger waras itu. Itu ya. Terus yang kedua, yang dari semua program-program ini itu kan butuh money ya. Jadi istilahnya kita ngomong langsung kepada hal yang realitas saja. Gimana caranya agar semua program yang berdana ini itu bisa dieksekusi. Nah bahasa sederhana gitu. Karena salah satu yang paling bawah itu adalah pembentukan usaha koperasi nasional. Itu nggak mudah, tapi insya Allah kalau memang kita ada niat pasti itu bisa. Jadi saya cuma dua itu aja ya pertanyaannya. Terima kasih Pak Munir. Langsung dijawab atau ini Pak Roy kayaknya sudah Tak jawab dulu Mas. Oh jawab dulu ya. Oh ya, mau. Ambil kelalian masalah. Wis gak tak kok wis. Tak ketemu gak kudu moyo ta. Pertanyaannya ngomong sama. Jadi untuk program ini akan resolusi itu dananya sumber dananya. Nomor 2 itu. Mengenai yang pertama nanti pelatihan itu akan kami prioritaskan secepat mungkin. Jadi kalau nanti misal saya terpilih, mungkin yang sudah kami siapkan itu nanti bulan November. Itu bukan kami sudah siapkan, bahkan narasumbernya sudah kami siapkan itu adalah pelatihan. Tapi nanti lanjutannya nanti tetap untuk yang tadi bagaimana cara nanti memasukkan investor itu sampai 50 miliar nanti akan kami buka karena kami sudah punya narasumbernya. Jadi termasuk masih tapi saya ini itu kenal aja ya nanti ya. Termasuk bagaimana cara ngamen di departemen pemerintah. Jadi ini ngamen secara resmi ya. Jadi nanti per DPD, DPC ini struktural ngamen di pemerintah bukan katanya. Jadi nanti ini bukan ngamen per pribadi tapi nanti akan kami ajarkan. Tetapi kami butuh waktu. Tidak semua ilmu itu langsung kami share secara kepada mereka. Perlu pelan-pelan karena mohon maaf kita punya SDM ini berbeda-beda, berlevel-level nanti supaya nanti masuknya nanti outputnya sama seperti itu. Mungkin begitu Pak Sudi ya. Yang kedua masalah pendanaan untuk pensuksian program ini Pak. Ya, jadi pendanaan ini nanti ini terkaitan Pak. Jadi pendanaan itu kemarin saya sempat dengar ada mungkin usulan penghapusan untuk iuran. Jadi ini juga menjadi kami ketika nanti menjalankan program, tetapi kami sudah antisipasi adalah salah satunya adalah pembentukan koperasi wisata. Yang kedua, database ini juga akan menjadi sangat berarti kami jual untuk ke pihak kedua. Seperti nanti kami bekerja sama dengan TAM,
kami bekerja sama dengan lainnya. Tapi bukan berarti DPP berjualan, tetapi nanti untuk bekerja sama dengan koperasi. Jadi nanti yang mengeksekusi koperasi, bukan kami nanti yang berjualan Toyota bukan nanti. Jadi kami hanya sebagai pembuat kebijakan, sehingga nanti yang mengeksekusi semua kegiatan bisnis adalah koperasi. Koperasi nanti membiayai semuanya kegiatan program DPP seperti itu. Oke, cukup Mas Julian. Nah, oke Pak Roy, ini kayaknya sudah cemu-cemu dari tadi Pak Roy. Jangan tanya masalah itu ya. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Begini, Bapak Munir. Satu, ini kan jika Pak Munir nantinya menjadi ketum terpilih, dari visi dan misi yang jenengan kasih kepada kami, jelaskan kepada kami. Padahal program DPP yang sudah berjalan ini, apakah nanti akan menyingkronkan atau akan meneruskan program DPP yang sebelumnya dengan misi dan visi jenengan sekarang, atau akan menelantarkan? Jadi gini, kita punya ketua nih, sekarang Pak Didi, dengan program seperti ini. Kemudian nanti Pak Munir, program yang sudah ada akan terlantar dengan ketum yang baru yang punya program yang lain. Ya percuma kalau cuma kami, tidak ada akan perkembangan yang sangat berarti ketika Asperda itu terus menjalani perjalanannya. Begitu pertanyaannya saya. Jadi apakah nanti program kerja yang sudah dijalankan oleh DPP yang sekarang, ketika nanti Pak Munir menjadi ketua umum, ini akan menyingkronkan atau melanjutkan atau menelantarkan dengan visi yang misi dengan sekarang bentuk? Terima kasih Pak Munir. Terima kasih Pak Roy. Langsung dijawab Pak Munir. Ya, biar nggak lupa, satu aja Mas. Insya Allah begini Pak Roy. Jadi ada program nanti dari dulu sampai sekarang itu yang akan tetap kami pergunakan. Salah satu mungkin program seragam nasional. Ya, itu kan kalau setiap periode ganti baju ya, saya pikir nanti kasihan anggota. Akhirnya banyak baju ya. Itu perlu kita lanjutkan. Jadi tidak semua program itu harus baru, tidak. Misal katakanlah KTA yang lama, misal katakanlah masih bisa digunakan. Kenapa kita membuat program baru? Misal nomor urut anggota sekarang sudah ada. Kenapa harus kita bikin nomor urut yang berbeda? Kerjasama dengan vendor-vendor. Tetap kita lakukan. Misal yang sekarang dengan oli, cuma begini. Kalau dulu dengan oli mungkin nggak tahu ya, DPP langsung yang menjual. Kalau besok harus dengan koperasi. Karena DPP nggak boleh jual oli. DPP itu hanya membuat kebijakan, bukan jualan barang supplier. Maju koperasi. Yuk. Asperda. Ya. Koperasi caranya apa gimana ya? Mungkin yang nanya lagi mungkin. Ya. Sebelum pertanyaan selanjutnya kita aja dulu biar. Pak Munir Asperda, cerdas, gerak tangan, berani, jos. Ini Pak Didin ada pertanyaan dari Pak Didin. Nanti aja. Ada pertanyaan lain? Nomor 4 di bahaya, Bang. Iso alasan untuk rapat Asperda mana ibu-ibu nyetor jadwal. Itu menjadi gini Mas, kalau panjenengan kan lihatnya dari sisi negatifnya. Kalau saya lihat positifnya, jadi malah menjadi begini loh. Oh, kapan saya bawa istri kedua saya bulan ketiga. Jangan dilihat dari Poin dari Abah Tamsin, monggo ada pertanyaan. Mas Bro, Mas Toto, ada pertanyaan? Satu pertanyaan.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya sedikit bertanya Pak Cak Ketum, ini masalah koperasi. Ya, di Surabaya itu koperasi yang ada sekarang ini tidak berjalan, Pak. Itu namanya sudah PT-nya itu namanya Aspeda juga, Aspeda Setiajaya. Barangkali nanti dengan jadi Pak mungkin bisa diberlakukan lagi Pak penggerakannya, pekerjaannya. Saya tanya itu. Yang kedua, apakah nanti kalau ada dana mungkin koperasi ini bisa dimodalin dulu Pak? Ya, kan karena sekarang ini kan banyak yang butuh untuk operasional. Barangkali ini pertanyaan simple, tapi nanti bisa direspon sama Pak Munir mungkin dimodali dulu mungkin 1M Jawa Timur diberjalankan supaya daerah lain itu bisa mengikuti. Itu Pak, biar nanti ada salah satu program yang paling menonjol, khususnya Jawa Timur dulu. Mungkin yang ada ini kita kembangkan begitu Pak. Demikian, terima kasih. Monggo Pak Munir. Siap. Jadi nanti koperasi nasional itu nanti berdiri sendiri Pak Subro. Ya, jadi karena begini Pak Subro. Saya tahu Subro. Pak Sambu. Oh Pak Sambu. Surabaya ada koperasi sendiri. Di Semarang ada koperasi sendiri. Yang saya tahu Jakarta juga ada koperasi sendiri. Bali ada, Balikpapan ada, Sidoarjo ada. Pertanyaannya begini. Ketika kita mengangkat satu koperasi migas nasional, pertanyaannya cuma satu. Ketika koperasi itu dalam tanda kutip untung, insya Allah semuanya setuju. Tetapi ketika koperasi itu rugi, pertanyaannya Indonesia mau nggak mengangkat koperasi rugi ini? Begitu Pak. Kami mungkin akan membuat koperasi yang nasional, tetapi kami akan berkirim nanti surat kepada pengurus koperasi yang menggunakan embel-embel Aspeda untuk segera melakukan bukan merger Pak. Jadi tetap nanti dia koperasinya daerah. Saya akan melakukan komunikasi supaya koperasi itu dimatikan atau memang dihidupkan kembali, gitu. Sebagai kepanjangan daripada koperasi nasional. Seperti contoh Pak Edi bahwa di Sidoarjo itu sekarang sudah ada koperasi Asma. Sama juga namanya juga menggunakan nama Aspeda Pak Tafsir. Asosiasi apa Mas? Aspeda Sejahtera Bersama. Aspeda Sejahtera Bersama. Tetapi di Sidoarjo itu saya tidak ingin dilegalkan dulu Pak. Karena apa? Saya khawatir kalau dilegalkan nanti terjadi di lapangan nanti nggak jalan nggak apa. Tapi alhamdulillah di Sidoarjo tetap jalan. Nah, pertanyaannya seperti ini. Kalau ada koperasi yang jalan, kalau diangkat nasional insya Allah anggota setuju. Jadi pertanyaan daerah lain nanti akan jadi iri begitu Pak. Makanya nanti tugas kami insya Allah akan menyurati kepada seluruh koperasi yang menggunakan nama Aspeda untuk segera membuat kegiatan dihentikan atau dijalankan supaya nanti koperasi itu nanti tidak dimintai pertanggungjawaban. Lama-lama nanti itu akan tetap dimintai pertanggungjawaban oleh dinas koperasi, cepat atau lambat kalau nanti ada audit. Karena sekarang aja belum Pak. Ya, kalau ada audit nanti pasti dimintai pertanggungjawaban. Ya Pak. Oke, terakhir Gi. Oh, jangan terakhir. Terakhir Gi. Oh iya. Tadi kan pertanyaannya kan abot-abot, berat-berat kan. Saya pertanyaannya ringan aja Mas Munir. Jenengan ini kan istrinya satu, putranya banyak. Istrinya 7. Anaknya 7 Pak. Putranya mau 8, istrinya 1. Sedangkan saya aja yang Jawa Timur itu kan hampir waktu itu waktu kan masih tak banyak buat Aspeda. Saya ingin Indonesia kok gak sering cuti. Gimana Mas Munir, panjenengan nanti seandainya terpilih jadi ketum, bagi waktu keliling 24 DPD, hampir setiap bulan panjenengan keluar kota. Satu itu, yang kedua anggaran jenengan ini kapan nyepilo ya Mas Munir ini? Oke, matur suwun. Jadi
Alhamdulillah Pak Toto. Ini sedikit suatu pribadi ya. Saya ini punya 7 anak di rumah itu tanpa pembantu. Memang apa namanya kami mengajarkan anak kami untuk mandiri. Jadi biasanya jam 4 itu yang udah bangun dan itu sudah biasa tiap hari begitu. Jadi insya Allah ketika bapaknya keliling-keliling nggak ada masalah. Bahkan kami dulu sebelum apa namanya Corona Pak Tamsir, kami itu program kami sama istri itu walaupun kami nggak jadi apa namanya di DPP, kami melakukan kunjungan ke daerah-daerah walaupun nggak kami foto itu tiap bulan sekali. Mantap. Jadi nggak ada masalah karena kami niatnya apa ya, kami niatnya untuk operasi sama nggak ada masalah. Jadi kalau kita kerja sambil niatnya liburan nggak ada. Jadi bukan tantangan sebetulnya bukan beban tapi apa ya? Ya gimana aja. Bukan dakwah di masjid. Ya. Jangan di WA ya. Iya. Takbir. Saya pikir demikian ya Pak. Iya. Budget. Apa ya kalau ngomong budget? Karena kecintaan Pak Tamsir. Kalau Pak Tamsir. Jadi kita ngomong budget. Orang kalau udah cinta Pak, apapun dilakukan ya. Masih habis jual itu ya, alpaknya habis dijual ya. Iya. Banyak. Luar biasa. Jadi kalau pas cinta Pak, itu apapun dilakukan Pak. Ya. Mantap. Mantap. Ayo Pak, itu Oke, ada pertanyaan lagi? nanti ibu-ibu. Mungkin dari sesepuh, dari Pak Edi mungkin. Dari Pak Edi mau Pak Edi. Nah, Pak Edi kayaknya tanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pertanyaan cuma sederhana Pak Munir. Insya Allah kalau jenengan terpilih menjadi Ketua Umum Asperda Indonesia, saya mau bertanya terkait program kerja utama dan fokus dikerjakan untuk 100 hari pertama. Kira-kira difokuskan di langkah apa jenengan akan berkarya di situ? Sementara itu aja. Terima kasih. Terima kasih. 100 hari pertama kerja Pak Munir ya. Berarti Saya sama Pak Jokowi ya. 3 bulan ya Pak Edi. 3 bulan. 3 bulan. Jadi mungkin nanti 100 hari pertama ini nanti kami akan langsung program pelatihan pengembangan SDM. Di 1 bulan setelahnya langsung kami laksanakan. Itu yang pertama. Nanti terus yang kedua penyelenggaraan layanan informasi pada setup juga 1 bulan akan kami laksanakan. Jadi nggak usah nunggu 3 bulan, langsung melaksanakan. Yang lainnya karena kita menunggu apa namanya dengan apa namanya terintegrasi dengan kegiatan anggota kayak membuat database itu akan kami minta waktu sekitar 3 bulan karena kami menunggu feedback dari anggota juga. 6 bulan. Itu Pak Edi. Iya, Pak Edi ada tanya lagi? Ya. Pak Munir, ini pertanyaan terakhir dari saya Pak Munir. Terakhir ya ini ya. Tadi kan Pak Munir di awal penyampaian visi misi tadi kan ada motivasinya salah satu menjawab pertanyaan dari anggota Asperda ya. Dari satu ini apa Asperda itu? Asperda itu dari orang kedua pun berbeda dari 5 orang ya. Sekarang saya kembalikan. Menurut Pak Munir, Asperda itu apa Pak Munir? Nah, biar kita paham semuanya. Ya kalau Asperda menurut saya ya Mas ya, perkumpulan organisasi yang dapat memberikan manfaat untuk semua anggota. Nah, permasalahan sekarang yang terjadi kan teman-teman ini belum tahu manfaatnya apa. Akhirnya kami membuat program pengembangan pelatihan SDM ini supaya teman-teman langsung dapat merasakan. Ini Mas saya. Terima kasih Bapak Munir ya. Silakan ditutup. Oh, ada lanjut lagi. Oh, overtime. Oh, tambah 1 lagi ya. Berani nggak tambah 1 lagi? Pak Munir, mumpung kita overtime-nya belum nambah sedikit Pak ya, belum banyak overtime yang banyak pun tidak masalah kan gitu Pak ya. Jadi dari 6 misi yang akan Pak Munir lakukan ini,
saya kok belum ada melihat kemitraan dengan pihak eksternal. Sedangkan tadi kita bicara terintegrasi dengan DPO. Sedangkan tagline yang sudah kita jadikan tema di banner-banner setiap kegiatan mitra strategis pemerintah. Ya, di sini saya melihat kok belum ada Pak Munir. Apakah misi Pak Munir ini ke depan hanya untuk mengedukasi pengusaha, dan kegiatan kemitraan yang selama ini dengan kepolisian, dengan pemerintahan, baik Musbida di daerah-daerah hingga pusat ini, untuk tahun awal ini kita liburkan dulu atau bagaimana? Mohon arahan Pak Miftahul Munir. Sesuai dengan temanya Mas, kami akan membangun dari internal dulu, tetapi nanti bonusnya adalah eksternal. Kalau dulu dari atas, dari Pak Ketum yang dulu dari Pak Tamsir, Pak Jofri, mungkin Pak Didi, mungkin membangun Aspoda dari eksternal dulu baru masuk ke internal. Kami nanti tetap bonusnya eksternal Mas. Contoh begini, program pelatihan SDM tentang keamanan tetap kami melibatkan mungkin Polda setempat Pak ya, dan itu pun kami koordinasi. Nah itu namanya kerjasamanya di sana, sehingga anggota langsung dapat manfaatnya kerjasama itu. Bukan hanya kerjasama dengan Polda, tetapi yang foto-foto pengurusnya, anggotanya nggak dapat manfaat apa. Misal katakanlah ke dinas pariwisata, yang foto-foto pengurusnya, manfaatnya untuk anggota apa? Nggak ada. Nah, kami ingin langsung ketika ada kerjasama itu ada manfaatnya untuk anggota. Contoh, sosialisasi tentang pajak 11%. Yang bisa menjelaskan pajak 11% siapa? Pemerintah, dinas pajak, dirjen pajak. Kami kerjasamanya di sana. Jadi kami mengundang dinas pajak untuk memberikan sosialisasi kepada kami asosiasi anggota Aspoda ini untuk mengerti penggunaan 11% itu apa. Itu fungsinya, supaya nanti jangan disalahartikan bahwa kita sudah bermitra dengan pajak, terus fungsinya untuk anggota apa kalau pajak. Jadi kami lebih ke fungsinya, tetapi itu nanti bermitra dengan perpajakan, bermitra dengan pemerintahan tentang pelegalan izin, terus bermitra dengan namanya keamanan dan lain-lain seperti itu. Jadi nanti ini kita mengembangkan internal, tetapi bonusnya adalah eksternal. Terima kasih Pak Munir atas penyampaian visi dan misinya. Sebelum kita akhiri, kita beri aplaus kepada calon ketum Aspoda Indonesia. Mudah-mudahan calon ketum kita yang dari Jawa Timur akan bisa menjalankan sesuai misi dan visinya. Ternyata Pak Munir ini kecil orangnya tapi luar biasa. Oke, untuk menutup acara ini kita adakan sesi foto dulu ya. Ini manfaatnya apa nih foto-foto dari? Ini manfaatnya foto-foto dari sini apa? Oke, bukan untuk kenangan. Monggo kepada bapak-bapak yang hadir untuk melakukan sesi foto terlebih dahulu ya. Iya, lali. Jadi Pak foto. Si Dut kayak Arab ya. Maju dulu. Ini kan ini buat dibuktikan. Ya iso kan. Tapi mungkin tugas khawatir tidak mudik. Ayo, monggo, teman-teman. Kita akan bisik terus tugas.